Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram WBS, Proyek Sistem Informasi Pengelolaan Kos. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mempermudah pemilik kos untuk mengelola sistem dari kos miliknya. Metode pengembangan sistem informasi yang akan digunakan dalam melakukan proyek ini mungkin akan menggunakan SLDC karena metode pengembangan tersebut adalah metode yang cocok dan mudah untuk diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Pratama. Dari kelas Siret 5B. Saya akan menjelaskan diagram WBS untuk proyek sistem informasi pengelolaan kos. Proyek sistem informasi pengelolaan kos berbasis website. Tingkat 1 adalah investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis keputusan, desain, konstruksi, dan implementasi. Lalu tingkat 2, satu akan mengumpulkan data dari kos tersebut, lalu kemudian mengidentifikasi prosedur dan proses sistem manajemen pada kos. Lalu selanjutnya 1.3 membuat rumusan untuk karakter dari alur proses sistem manajemen kos. Terakhir 1.4 adalah pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal dan sistem manajemen kos. Lalu tingkat ketiga dari mengumpulkan data kos, melakukan wawancara. Pertama adalah melakukan wawancara dengan pihak kos. Selanjutnya melakukan observasi kos tersebut. Yang terakhir mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi kos. Setelah itu menyiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan pihak kos tersebut, lalu membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak kos. Ketiga, menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak kos. Selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak kos. Yang terakhir membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak kos. Ketiga dari 1.1.2 melakukan observasi dan kos tersebut. Keempat 1.1.2.1 membuat surat izin melakukan observasi ke pihak kos tersebut. 1.1.2.2 mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak kos. Ketiga, menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi di kos tersebut. Keempat, melakukan observasi pada alur proses kos tersebut. Dan terakhir, melakukan dokumentasi hasil observasi pada alur-alur proses kos. Ketiga, mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi
atau alur proses pada manajemen pengelolaan kos. 4, 1.1.3.1 dokumentasi hasil wawancara dengan pihak pengelola kos tersebut. Selanjutnya mendokumentasi hasil observasi alur proses sistem manajemen kos. Tingkat kedua, mengidentifikasi prosedur dan proses sistem manajemen pada kos. Tingkat 3, 1.2.1 membuat flowchart prosedur dan proses sistem manajemen pada kos. Lalu membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem manajemen pada kos. Selanjutnya 1.2.1.3 membuat rumusan proyek charter dari alur proses sistem manajemen kos. Pada 1.3.1 peluang bisnis pada sistem manajemen kos. Selanjutnya 1.3.2 permasalahan pada sistem manajemen kos. 1.3.3 proyek pada sistem manajemen kos. 1.3.4 estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem manajemen kos. Terakhir 1.3.5 mengumpulkan dokumentasi hasil proyek charter sistem manajemen pada kos. Tingkat 4 menganalisis peluang bisnis pada sistem manajemen kos. 1.3.2 mengidentifikasikan peluang bisnis yang akan dibuat pada sistem manajemen kos. Selanjutnya merumuskan peluang bisnis yang akan dibuat pada sistem manajemen kos. Yang terakhir membuat dokumentasi hasil rumusan peluang bisnis pada sistem manajemen kos. 1.3.2 permasalahan pada sistem manajemen kos. Di sini akan menganalisis masalah pada sistem manajemen kos, lalu membuat hasil analisis masalah pada sistem manajemen kos. Yang terakhir membuat dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem manajemen kos. Selanjutnya 1.4 pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem manajemen kos. Di sini akan mengumpulkan hasil dokumentasi investigasi awal pada sistem manajemen kos. Kemudian membuat dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem manajemen kos. Lalu dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada proses manajemen kos. Dokumentasi prosedur dan proses manajemen kos. Dokumentasi hasil proyek charter alur proses manajemen kos. Analisis masalah tingkat 1. Kedua, menelusuri detail masalah pada sistem manajemen kos. Menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pembagian sistem manajemen kos. Lalu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem manajemen kos.
Di 2.1 akan mempelajari hasil investigasi awal pada sistem manajemen cost, lalu melakukan wawancara untuk menganalisis masalah sistem manajemen cost. Pada saat melakukan wawancara dengan pengelola cost, akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak pengelola cost dan membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak cost, menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak cost, melakukan wawancara dengan pihak cost, membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak cost. Dalam menentukan masalah yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem manajemen cost, yaitu melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk analisis masalah dalam pengembangan sistem, melaksanakan rapat dengan pihak pengelola cost, mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem manajemen cost. Ketiga adalah analisis kebutuhan. Dalam menganalisis kebutuhan, akan mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem manajemen cost, lalu menentukan kebutuhan sistem manajemen cost. Dan terakhir, pembuatan dokumentasi hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem manajemen cost. Pada pengumpulan data untuk analisis kebutuhan sistem manajemen cost, akan mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal sistem manajemen cost, mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem manajemen cost, terakhir melakukan wawancara dengan pengelola cost. Saat melakukan wawancara dengan pengelola cost, terus menyiapkan daftar pertanyaan untuk mewawancara pihak pengelola, membuat janji untuk melakukan wawancara, menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak pengelola cost, melakukan wawancara dengan pihak pengelola, dan membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak pengelola. Yang keempat, analisis keputusan. Dalam analisis keputusan, harus mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem manajemen. Dua, merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem manajemen cost. Yang ketiga, pembuatan dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem manajemen. Pada saat mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem manajemen, harus mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan sistem manajemen. Pada saat merumuskan kandidat pengembangan sistem manajemen, harus mengumpulkan dokumentasi solusi-solusi yang ditawarkan pada tahap analisis kebutuhan sistem. Dua, menganalisa kandidat pengembangan sistem dari analisis kebutuhan sistem. Tiga, mendefinisikan kandidat pengembangan sistem untuk sistem manajemen. Keempat, merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembangan sistem manajemen. Yang terakhir, membuat dokumentasi hasil rekomendasi kandidat pengembangan sistem manajemen cost. Yang kelima, desain. 1. Mengumpulkan data untuk membuat desain sistem manajemen cost.
Yang kedua, desain diagram dekomposisi sistem manajemen cost. Yang ketiga, desain logika proses sistem usulan atau DFD untuk sistem manajemen cost. Yang keempat, desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem manajemen cost. Yang terakhir, desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem manajemen cost. Pada proses pengumpulan data untuk membuat desain sistem manajemen cost, harus mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem. Yang keenam adalah konstruksi. Proses pertama mengumpulkan dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem manajemen cost. Selanjutnya mempelajari dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem. Tahap kedua, membuat user interface sistem manajemen cost. Lalu tahap ketiga, membuat coding user interface sistem manajemen cost misalnya. Yang kedua, melakukan testing dan evaluasi user interface sistem manajemen cost. Ketiga, membuat dokumentasi hasil user interface sistem manajemen cost. Proses ketiga, membuat database sistem manajemen cost. Di sini akan melakukan instalasi RDBMS untuk sistem manajemen cost. Yang kedua, membuat coding database sistem manajemen cost. Yang ketiga, melakukan testing dan evaluasi database. Yang keempat, membuat dokumentasi coding proses sistem hasil evaluasi sistem manajemen cost. Tahap proses keempat, membuat coding proses sistem manajemen cost. Di sini membuat coding proses sistem manajemen cost. Yang kedua, melakukan testing dan melakukan evaluasi proses sistem manajemen cost. Dan yang ketiga, dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem manajemen cost. Tahap kelima, integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem manajemen cost. Yang pertama, melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem manajemen cost. Yang kedua, membuat dokumentasi dan hasil dari integrasi proses sistem, database, dan user interface sistem manajemen cost. Tahap keenam, uji coba sistem manajemen cost. Yang pertama, uji coba alpha testing pada sistem manajemen cost. Yang kedua, uji coba pada beta testing pada sistem manajemen cost. Yang ketiga, melaksanakan rapat hasil evaluasi testing dengan tim pengembang sistem. Yang terakhir, mengumpulkan dokumentasi terkait hasil uji coba sistem pengarsipan. Tahap kedua, pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem manajemen cost. Pertama, mengumpulkan dokumen terkait instalasi dan konfigurasi sistem manajemen cost. Yang kedua, membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem manajemen cost. Yang ketujuh, tahap
implementasi. Tahap pertama pada proses tahap implementasi adalah pengadaan perangkat pendukung untuk sistem manajemen kosan. Pertama, pengadaan komputer klien untuk sistem manajemen kos. Kedua, komputer server satu set untuk sistem manajemen kos. Yang ketiga, alat sistem jaringan untuk sistem manajemen kos. Lalu tahap kedua, instalasi sistem manajemen kos. Yang pertama, tahap pertamanya melakukan instalasi software pembantu sistem kos. Sistem yang diperlukan dari sisi klien dan server untuk sistem manajemen kos. Yang kedua, instalasi aplikasi sistem informasi manajemen kos. Yang ketiga, konfigurasi aplikasi sistem manajemen kos. Yang keempat, testing sistem manajemen kos dari sisi klien dan server. Tahap ketiga, implementasi jaringan sistem manajemen kos. Proses ini, tahap pertama melakukan instalasi sistem jaringan komputer klien pada sistem manajemen kos. Kedua, melakukan instalasi sistem jaringan komputer server pada sistem manajemen kos. Yang ketiga, melakukan instalasi sistem penghubung antara komputer klien dan komputer server pada sistem manajemen kos. Yang keempat, melakukan konfigurasi sistem jaringan antara komputer klien dan server pada sistem manajemen kos. Yang kelima, melakukan testing sistem jaringan secara antara komputer klien dan server pada sistem manajemen kos. Keenam, membuat dokumentasi sistem jaringan antara klien dan server pada sistem manajemen kos. Tahap keempat, konversi sistem manajemen kos. Pada tahap ini, yang pertama menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan migrasi sistem manajemen kos. Yang kedua, melakukan konversi sistem manajemen menggunakan metode migrasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan konversi database sistem manajemen kos. Yang keempat, melakukan tes pada sistem manajemen kos yang baru. Kelima, membuat dokumentasi hasil konversi sistem manajemen kos. Tahap kelima, training kepada pengguna aktif sistem manajemen kos. Pada tahap ini, yang pertama menentukan waktu yang diperlukan untuk training and user sistem manajemen kos. Yang kedua, membuat jadwal pelatihan sistem manajemen kos. Ketiga, menentukan lokasi pelatihan sistem manajemen kos. Yang keempat, melakukan pelatihan sistem manajemen kos. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi training and user system manajemen kos. Tahap keenam, membuat dokumentasi implementasi sistem manajemen kos. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada diagram WBS proyek sistem informasi pengelolaan kos. Maaf apabila ada salah kata. Saya
diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.